Selamat datang dan selamat berjumpa di perkuliahan online pengantar akuntansi 1 melalui platform YouTube. Hari ini kita masih akan membahas mengenai perusahaan dagang, khususnya mengenai pencatatan persediaan. Kita mulai saja ke dalam materinya. Pencatatan terkait persediaan dagang di dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan dagang, ini pada dasarnya dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode periodik, seperti yang kita minggu kemarin pelajari di kelas. Kemudian yang kedua, ini adalah metode perpetual. Oke. Kita akan membahas satu persatu apa itu metode periodik, apa itu metode perpetual, kemudian nanti kita juga akan membahas beberapa contoh soal penjurnalan dengan menggunakan dua metode ini, perbandingan antara periodik dan perpetual. Kita mulai dari yang sistem perpetual. Sistem pencatatan perpetual merupakan suatu sistem pengelolaan persediaan di mana pencatatan mutasi persediaan dilakukan secara terus-menerus. Itu kata kuncinya, terus-menerus. Dan setiap saat, jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui tanpa harus melakukan pengecekan secara fisik. Jadi, secara singkatnya, sistem perpetual ini akan mencatat persediaan pada tanggal terjadinya transaksi. Jika ada suatu transaksi di mana transaksi tersebut melibatkan kenaikan ataupun penurunan dari persediaan, maka akun persediaan barang dagang akan dicatat pada tanggal tersebut. Yang kedua, sistem periodik, yaitu suatu sistem pengelolaan persediaan di mana dalam penentuan persediaan dilakukan melalui perhitungan secara fisik yang umum dilakukan pada akhir periode akuntansi dalam rangka penyiapan laporan keuangan. Oke. Jadi sistem periodik ini adalah pencatatan yang minggu lalu kita pelajari, pencatatan pada perusahaan dagang minggu lalu. Kita akan membandingkan sistem periodik dengan sistem perpetual. Ini secara garis besar perbedaannya ada 3. Yang pertama, faktor pembeda adalah persediaan barang dagang, atau selanjutnya di sini akan saya singkat dengan PBD. Sistem perpetual selalu mencatat akun PBD setiap kali terjadi transaksi yang melibatkan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik tidak mencatat akun PBD pada tanggal terjadinya transaksi. Faktor pembeda yang kedua adalah harga pokok penjualan atau disingkat HPP seterusnya. Pada sistem perpetual, mencatat akun HPP itu setiap kali terjadi penjualan. Setiap kali terjadi penjualan akan mencatat akun HPP. Sedangkan sistem periodik sama seperti PBD, dia tidak mencatatnya pada tanggal transaksi. Faktor yang berbeda ketiga adalah terkait dengan transaksi yang mempengaruhi harga perolehan dari PBD. Segala sesuatu yang mempengaruhi harga perolehan dari PBD ini dicatat sebagai penambah maupun pengurang akun PBD. Tetapi untuk yang periodik, ini akan dicatat dalam akun tersendiri. Misalnya retur pembelian, kemudian beban akun pembelian, dan lain sebagainya. Oke, ya, ini adalah perbedaan sistem pencatatan perpetual dengan sistem periodik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh pembahasan mengenai sistem periodik dan sistem perpetual dalam suatu transaksi.
Electronic Arts membeli barang dagangan dari supplier senilai 50 juta, termin 115 net 30. Dari transaksi ini, tanpa harus disebutkan ini transaksi secara tunai maupun ataupun secara kredit, kita sudah bisa tahu bahwa transaksi ini merupakan transaksi kredit. Karena di sini ada terminnya. Transaksi yang punya termin atau punya syarat ini merupakan transaksi kredit. Oke, kita akan menjurnal transaksi pembelian barang dagangan ini. Nah, oke, kita lihat dari yang sebelah kanan dulu, sistem periodik. Sistem periodik menjurnal transaksi tersebut dengan mencatat pembelian di sisi debit 50 juta dan utang dagang di sisi kredit 50 juta. Sedangkan untuk akun sistem perpetual, akun yang dicatat adalah persediaan barang dagang pada sisi debit, kreditnya adalah utang dagang. Jadi persediaan barang dagang ini memiliki saldo normal pada posisi debit. Sehingga kalau akun ini mengalami kenaikan, pencatatannya di debit. Sebaliknya kalau PBD mengalami penurunan atau pengurangan, itu dicatatnya pada posisi kredit. Nah, bagaimana kalau transaksi ini dilakukan secara tunai? Kalau ini kan kredit ya, kita bisa lihat dari terminnya. Maka di sini timbul utang dagang. Tapi bagaimana kalau transaksi ini dilakukan secara tunai? Ya sama saja, apabila tunai, hanya saja utang dagangnya yang kita ganti pencatatannya dengan akun kas. Untuk debit masih sama, periodik itu pembelian, perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang. Selanjutnya, beban angkut pembelian. Khususnya beban angkut pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan. Beban angkut pembelian senilai 2,5 juta rupiah dengan kesepakatan FOB shipping point. Ya, jadi FOB shipping point ini adalah kesepakatan di mana yang bayar biaya angkut itu adalah pihak pembeli. Bagaimana jurnalnya? Seperti ini. Kita bahas dari yang sistem periodik. Ini seperti yang minggu lalu kita pelajari, beban angkut pembelian, jurnalnya di debit beban angkut pembelian 2.500.000, kreditnya kas. Sedangkan di sistem perpetual, beban angkut pembelian, hanya pembelian ya, hanya beban angkut pembelian saja. Beban angkut pembelian ini dicatat sebagai penambah persediaan barang dagang. Maka 2.500.000 ini dicatat pada posisi debit dengan akun PBD, persediaan barang dagang. Sedangkan kreditnya di sini adalah kas. Mungkin teman-teman ada yang bingung, tanya-tanya, kenapa biaya angkut bisa-bisanya diakui sebagai persediaan barang dagang untuk yang sistem pencatatan perpetual. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya adalah, anggaplah teman-teman ada mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Suatu hari, teman-teman menghubungi supplier untuk melakukan restock persediaan barang dagangan teman-teman. Baju atau barang dagangan di sini, baju ini diperoleh dengan harga 1.000 per unitnya. Satu unit baju ini harganya adalah 1.000.
Oleh karena itu nantinya ketika baju ini atau barang dagangan ini masuk ke gudangnya teman-teman, ini akan diakuinya sebagai persediaan. Nah, ternyata dalam proses pembelian bahan bukan bahan apa pakaian tersebut dari supplier, teman-teman dikenakan biaya angkut sebesar 500.000. Kalau 500 perak, sorry, 500 perak. Tadi barangnya adalah 1.000, kemudian biaya angkutnya adalah 500. Dalam hal ini, pengorbanan yang harus dikeluarkan kalian untuk memperoleh pakaian ini tidak lagi hanya 1.000, tetapi 1.000 ditambah biaya angkutnya 500. Oleh karena itu, nantinya persediaan baju bahan apa namanya barang dagang baju ini yang ada di dalam gudang akan tercatat nilainya sebesar 1.500 karena biaya angkut ini, biaya pengiriman ini sebesar 500 itu dibebankan ke dalam nilai pakaian. Ini kira-kira kenapa biaya angkut pembelian itu diakui sebagai kenaikan PBD. Selanjutnya adalah retur pembelian. Electronic Arts mengembalikan barang dagangan kepada supplier senilai 5 juta. Tadi transaksinya adalah transaksi kredit. Transaksi ini awalnya adalah transaksi kredit yang menimbulkan utang dagang. Ketika Electronic Arts ini mengembalikan barang dagangan kepada supplier, maka di sini supplier punya kewajiban untuk mengurangi utang dagang dari Electronic Arts sebesar barang yang dikembalikan. Kalau seperti ini, untuk yang periodik, utang dagang di debit karena berkurang 5 juta, kreditnya adalah retur pembelian. Sedangkan yang perpetual debitnya utang dagang juga 5 juta karena utang dagang berkurang, tetapi kreditnya di sini adalah persediaan barang dagang. Kenapa persediaan barang dagang ditaruh pada posisi kredit? Karena dengan meretur barang dagangan yang sudah dibeli dari supplier, perusahaan ini mengurangi sebagian barang dagangan yang ada di gudang untuk dikembalikan. Ya, makanya di sini PBD ada pada posisi kredit karena berkurang barang dagangannya 5 juta untuk dikembalikan. Selanjutnya adalah pelunasan kewajiban yang memperoleh potongan pembelian. Electronic Arts melunasi seluruh kewajibannya kepada supplier. Nah, di sini apabila dia mendapatkan potongan pembelian 450.000. Jadi di sini ceritanya dia dapat potongan karena melunasinya dalam periode termin. Ya, tapi di sini nggak kita sebutkan periode terminnya kapan, gitu. Tanggalnya berapa. Ini hanya sebagai contoh untuk melakukan jurnalnya. Jadi seperti ini jurnalnya untuk yang sistem periodik. Sistem periodik pertama menutup semua sisa utangnya. Semula utang dari Electronic Arts kepada supplier adalah 50 juta, tapi kemudian dia mengembalikan 5 juta, sehingga sisa hutangnya kepada supplier tinggal 45 juta. Nah, 45 juta ini ditutup pada sisi debit. Utang dagang sisi debit 45 juta. Kemudian di sini ada potongan 450.000. Itu dicatat pada posisi kredit. Karena potongan pembelian ini akan mengurangi kas yang harus dikeluarkan perusahaan pada saat melakukan pelunasan kewajiban.
Jadi bisa dilihat di situ dikarenakan ada potongan pembelian 450.000 pada posisi kredit, kasnya tidak lagi 45 juta tetapi 44.550.000. Itu yang perpetual. Sedangkan untuk yang periodik, jurnalnya sama, hanya saja di situ potongan pembeliannya dicatat sebagai pengurang persediaan barang dagang. Kenapa bisa demikian? Karena adanya potongan pembelian ini dianggap sebagai pengurangan terhadap pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, pengorbanan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan persediaan tersebut berkurang karena adanya potongan 450. Seperti itu ya untuk yang transaksi pembelian. Sekarang kita masuk ke transaksi yang penjualan. Electronic Arts menjual barang dagangan kepada pelanggannya dengan harga jual 60 juta dan harga pokok penjualan 40 juta. Termin 115 N30. Ya, ini sudah pasti adalah transaksi kredit karena ada termin. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah dalam soal ini terdapat dua jenis harga. Yang pertama adalah harga jual dan yang kedua adalah harga pokok penjualan atau tadi kita singkat dengan HPP. Apa bedanya antara harga jual dengan harga pokok penjualan? Harga jual yang senilai 60 juta ini merupakan harga yang diberikan si penjual kepada pelanggannya sebagai syarat perpindahan kepemilikan barang tersebut. Harga jualnya. Tetapi harga pokok penjualan ini merupakan nilai dari persediaan yang disimpan di dalam gudang. Maksudnya gimana? Bingung kan ya? Jadi ilustrasinya adalah tadi yang kita balik lagi ke ilustrasi pakaian. Teman-teman beli baju dari supplier seharga 1.000. Harga 1.000. Kemudian ketika melakukan transaksi penjualan, kan tidak mungkin kalau baju yang dibeli dengan harga 1.000 tadi juga dijual dengan harga 1.000. Kan nggak mungkin, nanti untung dapat dari mana? Nah dalam hal ini baju tersebut kalian jual dengan harga 1.500 atau 2.000 deh biar ekstrim aja. 2.000. Baju belinya 1.000, dijualnya 2.000. Maka di situ timbul dua jenis harga. Yang pertama adalah harga jual. Yang mana itu adalah 2.000 harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang 1.000 tadi yang merupakan harga perolehan itu kita istilahnya adalah harga pokok penjualan. Ya, harga perolehan tadi yang nilainya 1.000 itu adalah harga pokok penjualannya. Jadi bisa dipahami ya. Ini barang dagangan ini nilainya 40 juta, tetapi oleh Electronic Arts dijual dengan harga 60 juta. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Untuk sistem periodik, ini sama seperti yang minggu kemarin. Piutang dagang di debit 60 juta dan kreditnya adalah penjualan 60 juta. Sistem perpetual sebenarnya mirip dengan periodik untuk yang transaksi penjualan ini. Bedanya adalah untuk sistem perpetual ini dia punya dua pasangan jurnal. Pasangan yang pertama ini mirip dengan yang periodik, sama persis piutang dagang, kreditnya penjualan. Sedangkan pasangan yang kedua itu adalah debitnya HPP, kreditnya PBD. Jadi
Pasangan jurnal yang atas, yang piutang dagang dan penjualan, ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Sedangkan pasangan yang kedua, HPP di debit dan kreditnya adalah PPD senilai 40 juta. Ini sederhananya adalah untuk mencatat keluarnya barang dari gudang. Karena dijual kepada pelanggan, maka barangnya keluar dari gudang. Oleh karena itu, di sini persediaan barang dagangnya berkurang 40. Ya, ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang. Berikutnya, beban angkut penjualan. Di sini soalnya adalah beban angkut penjualan senilai 2 juta dengan kesepakatan FOB Destination Point. Yang mana FOB Destination Point ini merupakan kesepakatan di mana pihak yang melakukan pembayaran terhadap beban angkut adalah pihak penjual. Kita akan lihat jurnal untuk beban angkut penjualan dari sisi pencatatan periodik dan sisi perpetual. Ternyata sama. Sistem periodik dan sistem perpetual mencatat beban angkut penjualan itu sama. Beban angkut penjualan, kreditnya juga sama, kas. Kok bisa? Kenapa tadi beban angkut pembelian itu dicatat sebagai penambah PBD, sedangkan beban angkut penjualan kenapa nggak dicatat sebagai penambah PBD juga? Pada kasus beban angkut pembelian, semua biaya yang timbul sampai dengan barang dagangan tersebut tiba di perusahaan itu merupakan biaya-biaya yang meningkatkan pengorbanan perusahaan untuk memperoleh barang dagangan tersebut. Ya, harganya semakin naik. Itulah sebabnya kenapa barang-barang langka itu yang nyarinya susah banget, harganya kenapa bisa tinggi. Karena ada biaya untuk mencarinya, misal gitu kan. Ada biaya penelitiannya, itu akan semuanya ditambahkan ke dalam nilai barang tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah beban angkut penjualan. Kenapa dia diakuinya tidak sebagai PBD? Karena ketika barang itu sudah terjual pada pelanggan, sudah keluar dari gudangnya perusahaan, ya perusahaan itu sudah istilahnya apa ya? Ya nggak mau tahu. Ini udah bukan urusan saya mencatat persediaannya. Beban angkut penjualan ini nggak lagi akan mengganggu kenaikan maupun penurunan persediaan. Itu adalah urusannya si pembeli. Jadi di sini beban angkut ya diakui sebagai beban untuk kasus yang penjualan. Karena dengan membayar beban angkut penjualan ini, harga barang tadi itu nggak ikut naik. Ya. Kemudian retur penjualan. Pelanggan mengembalikan barang dagangan kepada Electronic Arts senilai 6 juta. Barang dagangan yang dikembalikan tersebut memiliki harga pokok 4 juta. Ya. Jadi sudah paham ya antara perbedaan harga jual dengan harga pokok. Ketika terjadi retur penjualan, maka yang akan dicatat mengurangi itu ada dua aspek, yaitu adalah berapa harga jual barang yang dikembalikan, kemudian yang kedua adalah berapa harga pokok dari barang yang dikembalikan. Jadi seperti ini jurnalnya untuk yang retur penjualan. Sistem periodik mencatatnya adalah retur penjualan, di debit kreditnya adalah piutang dagang karena ini adalah transaksi kredit. Sistem perpetual pasangan yang pertama juga sama,
retur penjualan di debit 6 juta, kreditnya piutang dagang 6 juta. Yang membedakan adalah untuk sistem perpetual ini pencatatannya adalah 2 pasang jurnal, sama seperti jurnal penjualan tadi. Jadi pasangan pertama untuk sistem perpetual, debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang 6 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembatalan penjualan. Jadi dibalik, pembatalan penjualan. Sedangkan yang pasangan kedua, BPD di debit dan kreditnya adalah HPP senilai 4 juta. Ini sederhananya adalah jurnal untuk mencatat masuknya kembali barang dagangan ke dalam gudangnya perusahaan. Maka di sini PBD-nya naik lagi. Karena kan barangnya dikembalikan oleh pelanggan, artinya barang tersebut masuk lagi ke dalam gudangnya perusahaan. PBD-nya naik lagi. Kira-kira untuk yang retur penjualan, terakhir, pelunasan kewajiban oleh pelanggan, yang mana di sini mendapatkan potongan penjualan. Pelanggan melunasi seluruh kewajibannya kepada Electronic Arts. Nah, di sini kasusnya apabila pelanggan mendapatkan potongan pembelian besar 540.000. Kita lihat jurnalnya, ternyata sama antara perpetual dan periodik. Jurnal potongan penjualan atau pelunasan kewajiban dengan potongan itu sama. Yang pertama adalah menutup piutang dagang. Di sini piutang dagang ditutup pada posisi kredit senilai 54 juta. Kemudian tadi potongan pembelian. Tadi potongan pembeliannya adalah 540.000. Ini dicatat pada posisi debit. Karena potongan penjualan ini akan mengurangi kas yang diterima oleh perusahaan sebagai adanya pelunasan pelanggan atau pelunasan piutang. Jadi di sini kas yang diterima perusahaan bukan lagi 54 juta, tetapi 53.460.000. Nah, kemudian yang bertanya lagi, kenapa potongan penjualan tidak diperlakukan sama seperti potongan pembelian, yaitu dicatat sebagai PBD untuk yang perpetual. Balik lagi, untuk sistem perpetual sistem perpetual ini mencatat persediaan barang dagangan hanya ketika transaksi tersebut menaikkan atau menurunkan nilai dari persediaan barang dagangan. Sedangkan potongan penjualan atas pelunasan piutang pelanggan, yang menikmati potongan penjualan ini bukan perusahaan, tapi pelanggan. Kalau pelanggan tepat waktu atau dalam periode termin, maksudnya di sini, dia akan mendapatkan potongan penjualan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, gitu. Nggak ada untung ruginya bagi perusahaan. Gitu. Kalau misalnya pelanggan ngambil, ya dia dapat potongan. Tapi kalau misalnya pelanggan nggak ngambil termin tadi, nggak bayar pada periode termin, dia nggak dapat potongan. Beda dengan yang potongan pembelian. Yang mendapatkan manfaat potongan tersebut adalah perusahaan. Oke, ini sudah sampai slide akhir. Untuk latihan itu ada di e-learning. Soalnya silakan dikerjakan, dicoba-coba dulu saja. Saya tidak meminta untuk dikumpulkan. Minggu depan kita akan bahas bersama soal latihannya, tapi saya minta teman-teman untuk mencoba. Minggu depan kita cocokkan dengan jawaban yang benarnya, sehingga bisa ditemukan gitu kesalahannya pada yang mana. Jadi biar bisa introspeksi. Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup. Materi mengenai pencatatan persediaan, sistem perpetual, sistem periodik. Minggu depan materi akan berpindah ke jurnal khusus. Apalagi jurnal khusus? Enggak, kebanyakan jurnal
Sudah ada jurnal umum, sudah ada jurnal penyesuaian, penutup, ini ada lagi jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Kita akan bahas minggu depan. Jadi gitu aja, sampai ketemu minggu depan, sehat selalu. Sampai jumpa semuanya.